Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi, halaman 72 baris paling atas. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi latakhadtahu sahiban. Andai engkau mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenalnya, niscaya kau jadikan Allah sebagai sahabat. Wa taraktan nasa janiban, dan kau tinggalkan akan manusia janiban, padahal sejauh-jauhnya. Fa illam taqdir ala dhalika fi jami'i awqatika, maka jikalau tidak mampu olehmu atas yang demikian itu pada seluruh waktu-waktumu, fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi li maulaka wa tataladzadu ma'ahu bimunajatika lahu. Maka jikalau tidak mampu olehmu atas yang demikian itu pada seluruh waktu-waktumu, maka fa iyyaka, maka jauhilah olehmu akan bahwa mengosokkan olehmu pada malammu dan siangmu daripada waktu yang kau bersunyi-sunyi pada waktu itu bagi Tuhanmu, wa tataladzadu, dan kau berlezat-lezat ma'ahu bersama Tuhanmu, bimunajatika lahu, dengan bermunajatnya kamu kepada Tuhan. Wa inda dzalika fa'alaika an tata'allama adab as-suhbati ma'allahi ta'ala. Dan seketika yang demikian itu, maka lazimkan olehmu bahwa mempelajari oleh kamu akan adab-adab bersahabat bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, kalau kita mau bersahabat, kalau kita mau jujur berteman, maka tidak ada sebetulnya teman yang asyik, yang baik, yang nyenengin, yang membahagiakan kita selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling mengenakan kepada kita kecuali Allah. Coba dipikirin nama kita. Kita dulu lahir tidak ada yang kita bawa. Enggak bawa baju barang sepotong, enggak bawa duit barang 1000, enggak bawa tanah barang sejengkal waktu kita lahir. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah, sekarang kita punya baju enggak? Banyak apa dikit? Iya banyak ya. Begitu baju kita banyak. Begitu, enggak ada yang kita bawa waktu lahir, tapi segalanya dikasih oleh Allah. Bumi kita berpijak disiapin sebagai fasilitas kita berjalan di muka bumi oleh Allah. Udara, oksigen gratis
dari Allah. Kalau kita beli kayak orang-orang sampai ngalamin langka tuh oksigen, berapa juta itu habisnya oksigen kita. Kalau kita mau beli gratis. Jantung kalau kita beli berapa, mata kalau kita beli berapa, kaki kalau kita beli berapa, segalanya, belum darah kita dan seterusnya. Semuanya adalah gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala fasilitas hidup semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, untuk apa kita hidup di alam dunia ini dengan fasilitas kehidupan yang Allah berikan? Sampai Allah berikan, kenapa kita harus lahir di Indonesia? Begitu enggak lahirnya kita di Eropa, di Belanda kah kita, di Kanada kah kita, begitu di Spanyol kah kita? Kenapa lahir di Indonesia? Ini udah tahu orang model kayak begini nih, dikasih roti habis 2 kaleng subuh, 2 kaleng habis, ditanya udah makan belum, dijawabnya tuh belum, padahal roti 2 kaleng. Kalau belum kena nasi, belum apa? Belum makan. Tuh Allah tahu. Ini mau kudu lahir jadi kebun kopi model ini nih. Begitu. Lahirnya di Indonesia, yang model kayak gini di Indonesia nggak bisa. Jadi segalanya udah diberikan itu oleh Allah. Maka sebetulnya Allah tuh baik sama kita. Tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam punya burung namanya hudhud, burung pelatuk bawang. Ngilang sejam dari Nabi Sulaiman, ngilang, diamuk Nabi Sulaiman hanya sejam doang. Nggak ada, nggak ngikutin Nabi Sulaiman, padahal dia lagi ngintip istana Ratu Balqis. Itu burung pelatuk bawang, sejam doang. Tapi kita ngilang dari Allah bertahun-tahun, kadang jauh dengan Allah. Kita nggak dihukum, masih dikasih hidup, ibadah kita kurang, tapi masih kita dikasih sehat, nggak dihukum. Sebab Allah tungguin kita kapan mau dekat dengannya. Maka kata Imam Ghazali, falau araftahu haqqa ma'rifatihi lattakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Andai Anda mengenal Allah dengan benar ma'rifatullah, pastilah dalam hidupnya Anda ini pengennya dekatnya dengan Allah saja, nggak mau dekat dengan manusia yang lain, pengennya berakrab diri dengan Allah. Coba aja ada teman kita, waktu dia nyalon dewan main ke rumah kita, waktu dia nyalon dewan ampe ngaku katanya kita setangklean nama dia, dari Kumpi Buang namanya. Ada aja dia tahu sampai buyut kita, katanya sesekolah lah dengan kita, katanya istrinya sesekolah lah dengan kita. Apa aja disebut waktu nyalon dewan. Sekarang dia udah jadi dewan, lalu kemudian ketemu sama kita, boro bagi duit sama kita, kita panggil orang nengok, kita panggil kagak nengok, bang enggak nengok, boro bagi duit. Sekarang mau nyalon dewan lagi, datang ke rumah kita, kita lihat dari jendela kita, kira-kira kita bukain pintu enggak? Oh, enggak ya, iya, insya Allah enggak katanya, enggak katanya. Kenapa kita enggak? Itu namanya manusiawi. Lu kemarin kemana? Sekarang aja butuh nyari gue begitu. Kalau Allah enggak, waktu kita susah malam melek,
zikir, sholat duha bukan 2 rakaat sampai 12 rakaat, malam tahajud, ratib di kebet-kebet, waktu susah. Sekarang warungnya laris, begitu. Kagak ingat sama Allah, malamnya ngorok, ngiler lagi. Sekarang susah lagi, pengen dekat sama Allah, enggak. Lu kemarin kemana? Kagak kalau Allah. Begitu. Kita waktu muda enggak mau jauh, enggak mau dekat dengan Allah. Sekarang jalan udah payah, udah pakai tongkat. Lalu kita pengen dekat sama Allah, pengen ke masjid, pengen ke musola, pengen ke tempat-tempat yang baik. Enggak kemudian sama Allah dikata, lu kemarin waktu sehat kemana? Enggak. Sebab Allah mau baik. Nabi sampaikan, innallaha la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar. Allah kalau malam dibuka tangannya agar supaya yang siang berlumuran dosa pengen dekat dengan Allah. Hambaku, inilah kesempatan untuk dekat denganku, ayo. Begitu. Wa innallaha la yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah di siang hari membuka tangannya untuk apa? Agar supaya mereka yang berlumuran dosa malam hari pengen balik sama Allah. Marhaba. Jadi Allah mau baik sama kita. Walaupun kita kurang ibadah, tapi masih dikasih sehat. Walaupun kita kurang ibadah, masih dikasih hidup, masih dikasih hidup oleh Allah, kasih fasilitas hidup oleh Allah. Maka kata Imam Ghazali, hadirin sekalian, falau araftahu haqqa ma'rifatihi lattaqadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Andai engkau benar-benar ma'rifat, mengenal Allah, bukan tahu doang, kenal, bukan tahu. Ada orang tahu Jakarta, tapi masih nyasar-nyasar masuk gang-gang. Mana ada portal anti corona, tadinya nggak ada portal, pas ada corona di portal nggak bisa masuk. Jadi ini portal nih nyegah corona, penyegara orang ini nggak tahu ini. Tapi ini masih nyasar. Ini namanya tahu doang, nggak kenal. Kalau ditanya siapa Tuhan Anda? Allah. Siapa yang ngasih hidup Anda? Allah. Siapa yang ngasih makan? Allah. Ini oksigen gratis dari mana? Allah tahu. Tapi belum kenal. Anjing pagi, siang, malam dikasih makan sama yang punya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, 3 bulan enggak putus kasih makan. Itu ama yang ngasih makan nurut nggak? Nurut. Kenapa nurut? Mengerti terima kasih. Mengerti terima kasih. Ini orang udah ngasih makan sama saya 3 bulan. Kudu nurut saya, kata anjing tuh sama dia. Makanya disuruh ngendus bom, gegana tuh nurut. Disuruh dia ngendus narkoba, dia nurut. Disuruh diam, dia diam. Disuruh jalan, dia jalan. Kenapa? Mengerti terima kasih. Yang menjadi bahan pertanyaan, hadirin sekalian, Allah ngasih makan sama kita udah berapa bulan? Iya, bertahun-tahun, bukan 3 bulan. Kudunya kita nurut amat Allah. Kudu kita nurut sama Allah, kudu kita sayang sama Allah. Begitu kudu kita dekat dengan Allah. Jangan kita jauh-jauh dengan Allah.
agar supaya kita berlimpah kasih sayangnya dalam kehidupan, supaya enak hidup kita, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak dekat dengan pejabat aja nih, salah kagak diapa-apain. Tapi kalau pejabat itu kita nggak deket sama dia, malah gedek sama kita, kagak salah juga dibikin salah. Begitu, gara-gara apa tuh? Gedek dia. Nah, kita begitu. Kita ini nih biar Allah demen sama kita. Apanya kek? Begitu kata Imam Ghazali. Kalau kita mengenal Allah dengan hakul ma'rifat, pasti kita kagak pengen jauh-jauh dengan Allah. Pasti kita pengen dekat-dekat dengan Allah. Pasti kita pengen bermesra-mesraan dengan Allah. Begitu. Tapi kelas makrifat orang tuh berbeda-beda. Perjalanan spiritual manusia tuh tidak sama. Karena bagaimana, sejauh mana dia mengenal. Begitu. Sejauh mana dia mengenal sesuatu. Kita nggak kenal nih yang namanya sepeda, nggak tahu bahannya apa, nggak tahu. Ditawarin sepeda 500.000, mahal, kok nggak kenal. Tapi yang tahu, oh ini bahannya bagus nih, ini. Dia 2 miliar dibeli sama dia. Ada teman kita beli sepeda harganya 2 miliar, pandemi begini beli dia. Begitu. Kenapa? Dia tahu bahan-bahannya. Nah, begitulah kita kalau mengenal Allah berbeda-beda. Bagaimana nih buat kita yang mengenal Allahnya sewaktu-waktu doang. Kadang sewaktu lagi susah aja nyari Allah. Kalau seneng aja, enggak. Waktu lagi ada masalah, malamnya melek. Enggak ada masalah dalam hidupnya, malamnya ngorok, tidur mulu. Ada nggak yang model kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada, alhamdulillah. Jadi enggak ada yang ngaku. Oh, enggak ada yang ngaku. Enggak ada yang ngakunya di. Aduh. Iya. Alhamdulillah kalau enggak ada mah. Jadi saudara, kalau kita ini pengenalan kita yang rendah ini kepada Allah, rasa syukur kita sama Allah ini kurang. Bagaimana kelas model kayak kita ini yang ma'rifatullahnya masih rendah? Bagaimana caranya supaya kita menemukan titik kebahagiaan hidup? Karena bahagia ini nggak nemu kalau dicari dia. Di mana dia mau nyari bahagia? Coba ditanya. Ketika ada pertanyaan, kapan bahagia itu? Dia jawab oleh anak yang baru lulus kuliah, kalau saya dapat kerja. Kalau saya dapat kerja aja rasanya bahagia. Allah murah. Dia diterima kerja di Sudirman, kawasan yang dia impikan sama dia. Sekarang udah kerja, ditanya udah bahagia belum? Belum. Kalau udah punya rumah aja dari Bintaro Permai kayak begitu, sektor 3 kayak sektor 1 kayak rasanya bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah baik, kasih rumah sama Allah. Dari dia kerja selamatan malamnya, ditanya sama temennya, selamatan bang udah bahagia belum? Belum. Ini hidup bingung, tidur sendiri, bangun berdua. Paham aja bang Haji kita ini. Begitu. Ini kalau udah punya bini aja dah rasanya bahagia banget. Ini belum punya istri, Allah gampangin jodohnya. Sekarang udah dia menikah,
dengan seorang perempuan yang diidamkannya. Udah nih menikah, ditanya oleh temannya, "Bang, udah bahagia belum?" "Belum." Tuh belum ketemu. Emang apa? Kalau udah punya momongan aja rasanya bahagia banget. Ya Allah, ini nikah belum punya momongan. Begitulah kita. Akhirnya Allah baik, diberikanlah dia anak keturunan. Sudah anaknya banyak, dia ada 5 anaknya dia. Begitu. Kemudian ditanya, "Udah bahagia belum, Bang?" "Belum. Ini sekolah mahal banget ini. Masuk kagak, bayaran full." Gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Oh ada ya. Kalau ini mau ada nih. Begitu ada. Iya. Begitu. Kalau anak nih udah pada kelar aja sekolahnya, rasanya bahagia. Kalau udah rapi sekolahnya, alhamdulillah. Sampai yang kecil udah jadi sarjana. Anak bentotnya ditanya, "Udah bahagia belum, Bang?" "Belum." "Anak udah gede-gede, belum ngawinin." Kata dia gitu. Kalau udah ngawinin bocah aja rasanya bahagia banget, plong banget. Begitu. Kata babak begitu tuh, Bang Adi. Nah si bocah ini nih, ya begitu. Rasanya udah girang banget dah, gitu. Kalau udah pada nikah, sekarang udah pada nikah, anaknya semua. Ditanya, "Bang, udah bahagia belum?" "Belum. Ini ya lihat tetangga pagi-pagi ngomong cucu enak." Kalau gua belum. Kalau udah punya cucu aja rasanya bahagia banget. Tuh, nggak ketemu mulu bahagia. Alhamdulillah Allah berikan anak keturunan tuh anaknya. Sekarang udah punya cucu. Ditanya, "Bang, udah bahagia?" "Belum." "Nih cucu kagak ngerti, engkong lagi tiduran main diinjak aja nih pala." Kalau anak nih punya rumah aja, biar kata ngontrak kayak di Pondok Aren kayak di Pamulang kayak di Parung kayak, yang penting mau anak punya rasanya bahagia banget. Alhamdulillah Allah masih mudah jalan rezekinya. Ada yang tinggalnya di Pondok Aren, ada yang ditinggalnya di Parung, ada yang tinggalnya di Pamulang, ada yang di Ciputat. Ditanya, "Bang, udah bahagia?" "Belum." Nih anak-anak kagak ngerti, rumah sepi banget. Jadi kapan bahagia itu? Kagak ketemu, saudara. Maka bahagia mah ditaruh di hati yang mengenal Allah. Bukan orang kaya, bukan. Orang kaya bahagia, belum tentu. Belum tentu. Duitnya banyak, rumahnya gede, Sabtu Minggu ke puncak mulu. Sabtu Minggu ke puncak. "Bang, ngapa ke puncak?" "Sumpah gue." "Lah rumah gede sumpah." Yang sumpah apanya? Tuh hatinya. Maka ini ada orang rumahnya kecil, nggak pernah Sabtu Minggu ke puncak, kemana? Mungkin nggak punya duit juga kali ya. Gitu. Nggak kemana-mana, dia bahagia. Tinggalnya di kampung, pandemi kayak begini, kerja kantor kagak, anak banyak, kayak biji tasbih 33 begitu. Tapi tenang, kita kerja walaupun dari rumah. Begitu kita kerja, kita bingung. Begitu. Ini karena kita tidak ada kebahagiaan di dalam jiwa kita. Lalu bagaimana ini supaya kita dengan keterbatasan pengetahuan kita tentang Allah pengen hidup kita bahagia? Bagaimana caranya? Kata Imam Ghazali, "Fa in lam taqdir ala dzalika fi jami'i awqatika fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi limaulaka wa tataladzadu ma'ahu bimunajatika lahu. Kata Imam Ghazali, kalau Anda tidak mampu menjangkau itu,
Karena pengenalan Anda tentang Allah masih terbatas. Karena pengetahuan Anda tentang Allah masih sedikit. Kata orang Betawi masih semetet begitu. Maka siapkan waktu dari 24 jam yang Anda miliki. Tolong di jam berapa Anda harus buat yang Anda waktunya luas untuk duduk di sejadah. Duduk aja, nggak usah lama, barang tengah jam. Duduk di sejadah. Duduk aja kita di sejadah. Kalau kita nggak bisa untuk terus akrab dengan Allah, karena kita ada kerja, karena kita ada tugas lain yang waktu kita enggak ada, masih kita repot dengan kerja kita yang cukup jauh. Bagaimana cara kita supaya bahagia? Kata Imam Ghazali, siapkan waktu. Berapa aja dah, mau siang ataukah malam. Untuk apa? Untuk Anda duduk-duduk bersama Allah, untuk Anda bermunajat dengan Allah, baca dalail, baca sholawat, baca Quran, walau kata seain. Jam berapa kita harus siapin untuk ngobrol dengan Allah? Munajat tuh ngobrol. Apa yang ngobrol tuh? Curhat. Ini duduk di sejadah, nggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Kayak Ibnu Athaillah Sakandari, beliau pakai bahasa Arab, kita nggak usah. Ilahi anal jahul fi ilmi fakaifa la akuna jahulan fi jahli. Anal faqiru fi ghinaya fakaifa la akunu faqiran fi faqri. Tuhan, saya ini hamba yang bodoh. Walaupun saya punya pengetahuan, bagaimana tidak bodoh kalau kami tidak mengaji? Tuhan, saya ini hamba yang miskin. Walaupun kami punya segalanya, bagaimana kami tidak miskin kalau tidak punya apa-apa? Begitu. Bahasa gampangnya kita ngomong, ya Rabb, saya punya urusan, ya Allah, ini bagaimana ini? Saya pengen dekat dengan Engkau. Anak-anak saya supaya baik, mau ibadah sama Engkau. Ya Rabb, biar anak-anak saya ini dekat, akrab dengan Engkau. Ya Allah, beri saya jalan. Di mana ini salah saya, ya Rabb. Ya Rabb, saya ini pengen dapat rezeki untuk ibadah kayak orang-orang. Kalau ada kotak amal Jumat lewat, dia isi. Kalau saya mau pura-pura merem, udah lewat aja melek, ya Rabb, nggak enak. Beri saya itu rezeki untuk ibadah kepadamu. Cuman caranya belum ketemu, ya Rabb. Dagang apa aja udah saya dagangin. Begitu, disaranin mau dagang, mau laku habis, enggak laku habis, saya dagang es, ya Rob, dagang es, laku habis, enggak laku habis juga es. Begitu, apa aja saya dagangi, dagang pisang, dagang ini, tapi belum ketemu jalan rezeki. Tolong dong, ya Rob, beli saya ini jalan rezeki, ya Rob. Tuh namanya munajat. Kayak gitu tuh di sejadah. Udah pernah belum kayak gitu-gitu? Belum. Cobain 10 menit aja. Saya malas sama sholat. Nggak usah sholat kalau malas mah. Nggak usah sholat sunat dulu. Wudu, duduk yang rapi, yang ganteng. Baju yang paling bagusnya apa yang kita punya pakai, dipersembahin sama Allah. Jangan sampai kalau kondangan aja milih-milih, lama banget kalau mau kondangan milihnya. Tapi kalau buat Allah daster bolong, bau balsem, jadi aja. Sholat sampai kayak gitu-gitu. Emang ada yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini yang bagus. Duduk. Kita sama Allah ngobrol. Nggak usah sholat malas mah. Duduk aja. Itu nikmat.
Lah baca tuh sholawat habis sholat 100 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Biar kita punya kesempatan untuk dekat dengan Allah. Kalau dekat enak, dekat enak begitu. Ya Allah, kalau jauh susah. Kok pandemi kayak begini udah setahun lebih, saya nggak dengar tuh ada bansos. Ente jauh, jangan-jangan kemarin ente kagak milih lagi. Begitu, jauh jadi bagaimana supaya kita ini dikasih sama Allah, deketin, nggak ngaruh dengan pandemi orang yang bikin ini penyakit Allah yang kita minta berlindung sama Allah. Begitulah hidup, kita baca dah sholawat, begitu kita pikir. Ini apalagi ini bulan Safar, besok Rebo akhir bulan Safar. Kita mohon nama Allah, ada namanya sholat daf'ul bala, kerjain Rebo, dan udah dibagi-bagi itu sama teman-teman lembar-lembarannya. Kita minta sama Allah biar kita dihindarkan daripada bala, wabah yang bikin kita menjadi pusing dalam hidup. Kita siapkan waktu untuk dekat dengan Allah. Nabi Yunus alaihi salam punya waktu buat bertasbih sama Allah, bertasbih. Waktu masih dia senang bertasbih. Sekarang ngalamin 3 kegelapan, ditelan ikan paus, di laut gelap, dasar laut gelap, perut ikan gelap, 3 kegelapan. Maka kita pun juga kalau pengen dekat dengan Allah, kita ngalamin perut kedukaan, bukan perut ikan doang, perut stres, perut dagang rugi, perut ini, perut itu, perut ini, masalah problem kita. Maka kita harus siapin waktu untuk dekat dengan Allah. Baca dah tuh nih selama bulan Safar 3100 la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad, 3100 sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sebelum Maulid, bulan Maulid lagi lain lagi kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Begitulah kita. Aku aja deh sebisa kita. Saya mau baca alhamdulillah aja, enggak apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atau mau tasbih Nabi Yunus saja, enggak apa-apa juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tiada Tuhan yang mampu memberikan solusi dari problem yang menimpa saya kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada pelit kepada hambanya. Maha suci Engkau daripada sifat-sifat yang berkekurangan. Inni kuntu minadh-dhalimin. Saya ini benar banyak salahnya sama Engkau ya Allah, banyak salah. Nabi Yunus zikirnya begitu. Allah tolong dari dalam perut ikan. Ala kulli hal, kita harus siapin waktu untuk bermunajat, apa sholat malam, apa tahajud, apa baca Quran, apa baca ratib. Itu kan ratib udah punya, dibaca malam. Apa ratiban di As-Siddiqiyah? Malam Rebo masih jalan kan? Iya, ratibah. Pas inaka semua doa, suruh doa semuanya. Jangan gak doa diem barang semenit 2 menit. Biar munajat sama Allah. Itu latihan namanya. Munajat ngomong. Kadang kami kalau ziarah ke aulia-aulia, kita ajak ke teman-teman, ayo pada minta biar munajat. Ngobrol. Asik. Curhat sama Allah. Malam curhat sama Allah. Nggak mungkin ada gembok kalau nggak ada kuncinya. Mesti di mana gembok ada kuncinya. Ini problem menimpa saya, ini saya tahu ya Rob.
ada kuncinya, engkau yang megang kuncinya. Tolong berikan kunci itu buat mengurai problem yang menimpa saya ini. Begitulah. Jangan kita jauh-jauh dengan Allah, jangan. Rugi kita kalau mau jauh dengan Allah, rugi kita. Kita dikasih nafas gratis, kita dikasih darah terus mengalir di badan kita gratis, hidup kita dikasih nikmat oleh Allah. Meski kita berkekurangan tapi makan masih enak. Masih enak nggak makan? Ya Allah, teman kita di Primeri Bintaro dikasih sop iga nggak mau, dikasih ini nggak mau, pisang pahit, jeruk pahit, begitu pir pahit, dia sakit. Kita biar berkekurangan, ya Allah, masih enak, masih ini manis, masih ini. Teman-teman kita aja yang kena COVID kemarin, hidungnya kagak nyium, hilang doang tuh indera pencium, pegel dia. Gula kagak ada, ini kok kagak bau, balsem kagak bau, minyak wangi kagak bau, pegel hidupnya. Padahal masih utuh tuh badannya. Itu doang tuh yang dihilangin sama Allah. Stres. Ini bagaimana ini? Enggak nyium ini, begitu. Kan enak, begitu, enak. Kagak, pegel sama dia. Karena itu siapin waktu. Jam berapa kita punya waktu buat duduk sama Allah? Nggak kuat setengah jam, 15 menit. Kasih jam di situ, takut lebih doang dari 15. Gua mau batasin juga pakai bunyi mit. Nggak apa-apa. Yang penting duduk. Begitu nggak apa-apa, duduk. Tangis ya Allah, ngomong aja, ya Allah, ini bagaimana ini, ya Allah, ngomong sama Allah. Jangan curhatnya itu sama WA, begitu, sama Facebook. Dia tulis di statusnya di WA, lapar nih, mana kenyang, ke warteg, gitu. Nggak usah. Jadi curhat sama Allah. Apa aja dicurahkan nama Allah, biar Allah beri solusi dalam hidup ini. Capek kita hidup, mau nyari apa kalau nggak mau dekat dengan Allah? Ayo kita harus dekat, kata Imam Ghazali, dengan Allah. Siapin waktu untuk zikir, mengakrabkan diri dengan Allah. Baca Quran barang seain. Siapin kapan tuh kita baca Quran seain, di jam berapa, siapin. Untuk baca Dalailul Khairat. Ngapa sih Dalail? Menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena isinya sholawat. Nabi Muhammad sebut mulu, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, macam-macam gelar-gelar mulia Nabi Muhammad, sampai nama Nabi Muhammad 201 nama. Sayyiduna Ahmad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Ahyad, Sayyiduna Ghaus, Sayyiduna Miftahur Rahmah, Sayyiduna Dalilul Khairat, Sayyiduna, buahnya nama-nama Nabi yang layak untuk menjadi nama anak kita. Itu mau anak mau lahir, lari ke tanah kusir, dia baca-baca nama di situ. Mau ngapain? Yang kayak gitu nggak usah. Begitu. Ini nama-nama yang bagus. Pakai nama singkatan lagi. Bapaknya Abbas, ibunya Komariah, Baskom. Maksudnya Abbas sama Komariah. Nah kan sembarangan aja. Nah kasih nama anak yang rapi. Nama anak jangan asal aja. Supaya bagus. Kasih nama anak itu biar bagus. Ini penting dalam hidup. Jadi ala kulli hal, buat kita satu waktu yang dimana kita mau berakrab diri dengan Allah, yang mana kita bermunajat, beraudiensi dengan Tuhan. Kita duduk di situ, namanya khalwat. Kita nggak bisa khalwat tuh berduaan dengan Allah. Waduh, saya rumahnya kecil,
Kalau ditaruh di rumah lagi, rumahnya di mana? Nggak usah begitu. Jangan ngeluh rumahnya kecil, anak punya 7 aja. Kan bisa tandanya itu. Biar kata kecil, berkholwat dengan Allah bisa. Kita duduk aja. Kalau malas sama sholat, pegang tasbih. Pegang tasbih. Nggak apa-apa, pegang tasbih. Silakan. Asal kita yakin mantep, dikasih. Dulu ada kiai itu di Allahumma sholli ala Muhammad, habis Cisauk apa? Stasiun Cisauk, habis stasiun Cisauk apa? Yang sebenarnya kereta ini Majak, Parung Panjang lah. Parung Panjang lah. Parung Panjang, Tenjok. Jadi di Tenjok tuh ada kiai dulu, kiai hebat, namanya Ki Uding, Kiai Aliuddin namanya, dipanggilannya Ki Uding Tenjok. Kiai hebatnya kiai, tamunya banyak, santrinya banyak. Kalau haul 12 Rabiul Awal nih besok nih, Maulid 12 Maulid, wah memang dari mana-mana. Pondoknya Masya Allah, Kiai tua mendulu. Ada orang susah, dagang lagi rada payah, dia datang ke situ. Lalu kemudian kata kiai, ngelihat tampangnya ini bukan tampang santri yang demen dzikir, maka dikasih amalan sama kiai itu, amalan yang bisa dia baca sama Yai Uding. Ketika ngadu Yai, ini saya ini usaha lagi payah, bagaimana ini Yai? Begitu, berilah Yai bimbingan dzikir agar supaya saya ini usaha ini jalan. Lalu kemudian ama Yai dilihat dari tampangnya bukan tukang dzikir, dikasih amalan yang ringan. Kata Yai, ya udah ente baca Fatihah aja 7 kali habis sholat ya, seminggu ya. Begitu, baik Yai. Dia pulang. Itu belum seminggu, balik lagi sama Yai Uding. Hasil disebutnya pulang tambah, terima kasih. Hasil apa yang dia hajati, sampai kiai itu sempat-sempatnya nanya sama dia. Dia bilang, Yai alhamdulillah proyek saya gugur, jadi ini saya hadiah sama Pak Kiai. Maka Kiai Uding nanya, saya itu waktu ngasih amalan apa ya? Itu ya, kan tamunya ngantri rame. Jadi kan dia nggak ingat, ditanya ngasih amalan apa ya? Itu suruh baca Fatihah habis sholat sama Bayai. Berapa kali? 7 kali. Itu Yai Uding nanya, bacanya gimana? Pokoknya Yai habis salam sholat, saya langsung zikir Fatihah, 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 Fatihah. Oh, manjur. Begitu doang dia baca. Saking kagak ngertinya tapi yakin Allah, bacanya kayak begitu doang. Manjur. Itu kiai. Mantepnya tuh orang. Padahal salah mintanya itu. Salah, bukan begitu maksudnya. Itu sampai didongin nama Yai Uding. Ada aja muslimnya Fatihah aja kagak ngerti, suruh baca Fatihah maksudnya waladhdallin amin dari bismillah, dia pakai wirid Fatihah, 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 Fatihah 7 kali begitu. Tapi Allah maha baik, wiridnya kayak begitu dikasih. Coba Allah. Banyak tuh Kiai Uding tuh bercerita, ada lagi Cina datang gitu, karena dia punya temennya muslim, dikasih wafat buat usaha. Temennya dibilang gul, dia minta juga diantar ke situ. Kata Ki Uding, saya kasih apa ini ya? Begitu Cina dikasih ayat Quran, bingung. Begitu akhirnya sama Yai Uding, bismillahirrahmanirrahim, kasih wafat, bungkus kain putih, pegang. Gul juga ke orang, luar biasa. Proyeknya ngasih. Kata Ki Uding,
Itu apa? Isi wafaknya itu, si Cina itu, ente dosa nggak? Kata temennya nih, temennya Ki Uding nanya sama Ki Uding, ente kasih apa? Ane kasih koran pos kotak. Nah ini dia, isinya nah ini dia. Itu dibungkus-bungkus, habis dikasih Quran. Ini orang kafir, begitu. Koran pos kotak, manjur ya. Tuh yakin Allah tuh baik. Jangan kita nunggu manjurnya, nunggu dipentokin dulu sama Allah. Maka kita siapin waktu, barang 10 menit, 15 menit, atau setengah jam, duduk baca ratib, baca dalail, baca sholawat yang pendek aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau yang hadir nih ngalamin sulit banget, stres, ya 5.000 dah sehari. Kalau stres banget 5.000 udah sambil masak nggak apa-apa. Kalau tapi jangan semuanya sambil masak dah. Harus bareng 500 semua duduk, punya wudhu gitu yang rapi. Jangan yang lain mau sambil mancing, boleh sambil mancing. Sambil nongkrong di mana kayak nggak apa-apa. Yang penting 5.000 sehari semalam. Sehari semalam 5.000. Duduk di sejadah. Tapi kalau nggak bisa duduk, biarin dah yang 4.500 sambil jalan. Sallallahu Muhammad sallallahu. Tapi jangan kurang dari 5.000 sehari semalamnya. Tapi siapin waktu untuk duduk barang 500 mah. 500 5 menit, nggak lebih dari 5 menit. Begitu duduk tuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Buat nutupnya aja. Duduk. Udah tutup, duduk. Baik, ngomong dah. Begitu. Silakan mau langsung ke Allah. Ya Rabb, saya udah baca sholawat nih buat Nabi Muhammad kekasihmu. Tapi jujur ya Rabb, ini ngasih parcel nih, pengen dikasih proyek. Begitu. Ini saya baca sholawat ini pengen dikasih jalan kemudahan. Saya punya urusan begini, saya begini ya Rabb, saya begini ya Rabb, saya begini ya Rabb. Begitulah kita. Yakin saudara, siapa kita baca sholawat yang pendek aja, sallallahu alaihi Muhammad. Ini mau kependekan, baik kalau kependekan sholawat nariyah 5.000. Lah kan air, ya Allah, dikasih yang pendek kagak mau, dikasih yang panjang napas tambah lama. Udah yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Udah segitu aja tuh, itu aja. Insya Allah apa yang kita mau Allah kasih. Kita sebut nama kekasihnya, sebut nama kasihnya, begitu, sebut aja, gitu. Kita cuman bawa pin doang, projo dihormati, projo. Wah, ini orang kita nih dikasih, alhamdulillah bansos. Begitu. Jadi yang enak, begitu. Jadi kita haruslah punya waktu, silakan baca sholawat. 5.000 dah. Ini besok nih, bulan Rabiul Awal, 5.000 sehari semalam, 5.000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Begitu, sambil tiduran, sambil nonton TV, nggak apa-apa. Tapi nutupnya jangan sambil nonton TV. Begitu. Dunia terbalik. Waduh, ini kiamat kalau udah dunia terbalik. Begitu. Dah baca 5.000. Bentar sambil jalan aja, sambil naik motor, jogging pagi, nggak apa-apa, diterima Allah. Tapi upayakan nutupnya duduk di sejadah. Jam berapa kita?
Saya mulainya dari subuh dah biar nutupnya malam, nggak apa-apa. Saya mulainya malam biar nutupnya sebelum maghrib, silahkan nutup. Pokoknya nutup menduduk barang 500 buat nutup, tapi syukur-syukur 5.000 duduk. Rada berat kaki ini itu goyang-goyang mulu begitu, urat kayak rada asem begitu, ntar jadi manis dari asem begitu, jadi kayak begitu. Mau belonjor kedah terserah, yang penting 5.000 insyaallah. Itu kalau nggak putus 40 hari terus saja. Sebab satu-satunya pintu kita menuju kepada Allah Rasulullah, pintu yang tercepat menuju Rasulullah bersolawat. Solawat yang cepat, pendek, cepat nyampein nama Rasul Sallallahu Alaihi Muhammad. Biar kita bahagia. Moga-moga teman-teman nasidikin yang ngaji semuanya diberi kesuburan oleh Allah, keberkahan oleh Allah, rizkinya barakah, umurnya barakah, keluarganya barakah, anak keturunannya barakah, lingkungannya barakah, barakah dunia, barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah juga. Ada hamba Allah ini berinfak untuk kelancaran pembangunan pesantren 500.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang solehin dan solehat, taat kepada Allah dan Rasulnya, sayang kepada orang tua. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, wujudkan, mudahkan dengan segera. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil abdi